Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan keduanya tentang tadi cara makan. Sedang makan bagaimana caranya? Cara makan itu adalah yang pertama kalau makan kata Nabi SAW baca bismillah dulu. Baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Kemudian makan dari yang terdekat. Makan dari yang terdekat, jangan makan yang jauh-jauh. Kalau makan dengan tangan kanan, menurutnya itu kalau makan dengan tangan kanan, maka makanan yang kita makan itu jari kita ini mengandung bakteri baik. Kalau kita makan pakai tangan, maka kita masukkan ke dalam mulut, maka badan kita atau perut kita akan menerima makanan yang kita makan pakai tangan tadi dan mudah untuk mencernanya. Terus Nabi mengatakan apalagi kalau udah makan pakai tangan kanan itu, akhlisu ta'amakum, habiskan makanan, jangan gaya-gaya. Makanan itu kalau ada yang makan, ada sedikit makanan. Karena kalian tidak tahu di mana letak berkahnya makanan itu. Bisa jadi yang berkah makan itu adalah dari satu butir nasi yang tertinggal tadi. Kita makan dan bisa jadi itu adalah bakteri yang baik untuk tubuh kita. Atau sesuatu yang menguatkan tulang punggung kita dari yang satu tadi. Gitu kan. Itu kalau kita makan sampai bersih, maknanya juga adalah bersyukur terhadap makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan dibuang-buang, mubazir. Mubazir itu kata ayat Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazirin itu teman setan. Jadi ada sesuatu yang kita buang, dimakan sama setan, setan menjadi kuat, setan mengganggu kita. Maka jangan makan itu sampai habis. Biarkan setan itu tak kuat, biarkan dia lemah. Kita habiskan makanan kita. Itu cara makan. Kemudian ajarkan Nabi SAW cara minum. Cara minum itu kata Nabi SAW, minumlah pakai tangan kanan, kemudian dihirup bukan diteguk. Dihirup itu gini. Dan bernapas dari setiap kalinya. Kata Nabi 3 kali minum, baru 1 kali, sekarang 2 kali. Minum lagi kali yang ketiga. Coba lihat, air tak banyak habis, tapi dahaga lepas. Begitu Nabi mengajarkan minum gitu. Nah, itu ketika sedang minum. Kemudian apalagi selesai makan atau selesai minum, apa yang kita baca? Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bersyukur kepada Allah setelah kita makan. Kita tambah sedikit pelajarannya. Karena waktu kita masih ada. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kalau kita makan bersama, gitu kan? Diajarkan sama Nabi SAW, Nabi Muhammad tidak pernah makan sendirian. Nabi Muhammad tak pernah makan sendirian. Nabi Muhammad itu selalu makan bersama. Kata Nabi SAW, makanan berdua cukup untuk bertiga, makanan bertiga cukup untuk berempat, makanan berempat cukup untuk berlima. Begitu kata Nabi, tak pernah makan sendirian. Nabi Muhammad kalau dia bisa makan dengan keluarganya, makan dengan keluarganya. Kalau keluarganya tak ada, Nabi Muhammad bawa makanan tersebut ke masjid, makan bersama orang di masjid. Begitu makanan itu dia berkah itu kalau bersama-sama. Enak tuh makan kalau bersama-sama. Kalau sendirian tak enak makan. Nah, itu makanan. Terus kita tambah lagi dengan ini. Bagaimana kalau seandainya, ini pertanyaan, bagaimana kalau kita diundang ke sebuah pesta, di sana itu dihidangkan makanan haram. Nabi mengatakan jangan datang. Apa sebab? Karena kita tak boleh memakan makanan yang haram. Atau disuguhkan pesta-pesta yang haram. Contohnya dia ada pesta, kemudian di situ buka-buka aurat, kemudian melakukan pesta maksiat di situ, jangan datang. Itu kata Nabi SAW. Maka disunnahkan kita datang ke tempat-tempat makanan itu yang dihidangkan adalah makan yang halal, caranya adalah cara yang halal. Jangan makanan yang haram, caranya juga cara yang haram. Sebab apa? Allah tak suka kepada makanan yang kita makan dengan makanan yang haram dan cara-cara yang haram. Gitu, yang paling penting itu. Yang paling penting karena makanan yang kita makan itu berefek luar biasa kepada tubuh. Kata Nabi SAW, penyebab orang tidak mau ibadah itu gara-gara yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau dia biasa mata ya, kalau biasa suka kepada maksiat, kepada yang dosa-dosa,
Mata ini susah diajak untuk taat kepada Allah. Telinga suka mendengar sesuatu yang jelek-jelek, telinga susah diajak ibadah kepada Allah. Kemudian hati kalau suka dimasukkan sesuatu yang dosa-dosa, hati tak mau. Maka sebelum dia masuk hinggap yang haram itu seluruh badan, bersihkan dulu. Makanya jangan sampai Allah berkata dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Jangan sampai begitu. Allah tutup hatinya karena banyak yang haram, Allah tutup telinganya karena banyak yang haram, Allah tutup matanya karena banyak yang haram. Apa sebab? Itulah karena dia tidak bisa ibadah kepada Allah. Maka jangan sampai ada yang haram di dalam hati, jangan ada sampai yang haram di mata, jangan ada sampai yang haram di telinga. Itulah yang membuat kita hebat dalam ibadah. Makanya efek dari makan bukan hanya sekedar makan, tapi efek dari makan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita makan selalu niatkan, saya makan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.